Penasaran? Ap, kap. Dua kecupan kiri dan kanan diberikan oleh Randy. Aku berangkat dulu sayang. Jaga anak kita. Oh ya, jika tidak ada jadwal operasi siang ini aku akan pulang cepat, ujar Randy setelah mencium Carla. Kenapa cepat pulang Mas? Bukannya kamu sudah lama tidak masuk kerja? Tanya Carla penasaran. Aku tidak bisa lama-lama berjauhan dari kalian. Jawab Randy sambil mencium bibir Carla sekilas. Gombal, cebik Carla membuat Randy terkekeh kecil. Tadi aku lihat jagoan kita masih tidur, mungkin masih mengantuk efek begadang semalam. Iya Mas, biarkan saja, nanti juga bangun sendiri. Iya sayang, aku berangkat ya. Pamit Randy sambil sekali lagi mencium pipi sang istri membuat Carla tersenyum manis. Randy tak pernah lupa menciumnya setiap pagi ini yang membuat Carla merasa sangat diperhatikan. Hati-hati di jalan Mas, pekik Carla dan diangguki Randy. Setelah kepergian sang suami, Carla mengambil ponselnya dan menghubungi Nia. Memang sekarang hampir setiap hari Carla menghubungi kakak tirinya itu sekedar bercerita ataupun bertanya kabar. Hubungan mereka sudah seperti adik kakak kandung yang tak pernah lepas. Iya. Weekend ya. Mbak lagi banyak pekerjaan sekarang. Janji ya Mbak. Aku kangen, bilang sama ayah lusa menginap di sini saja. Iya nanti Mbak sampaikan. Ucap Nia lembut. Lah. Minggu depan kamu ada acara. Lanjut Nia. Enggak Mbak. Kenapa? Ikut Mbak ke Singapura yuk. Mbak ada undangan pembukaan butik baru dari teman Mbak. Ardi gimana Mbak? Kasian kalau dibawa. Masih kecil. Bawa ajalah. Nanti bawa sekalian pembantu kamu. Terus Mas Randy. Ya izin suami kamu dululah. Siapa tahu Randy kangen pulang ke rumahnya. Biarkan dia bertemu mamanya lah. Bagaimanapun juga hubungan ibu dan anak tidak akan pernah putus. Aku tanya Mas Randy dulu ya Mbak. Takutnya Mas Randy nggak boleh Mbak. Kalau aku sih mau banget Mbak. Udah lama nggak healing, ujar Carla sambil terkekeh kecil. Ya izin dululah. Kalau memang boleh kasih tahu secepatnya yalah. Mbak mau pesan tiket untuk kamu. Ayah juga sekalian. Ayah ikut Mbak. Iya. Biar sekali-kali refreshing lah. Sumpek di rumah mulu. Oke Mbak, ntar aku kasih kabar ya. Ucap Carla mengakhiri teleponnya. Keluar negeri. Sudah lama sih, tapi apa Ardi bisa dibawa? Gumam Carla pelan. Bagaimanapun juga dia tidak boleh egois. Carla harus mementingkan Ardi daripada kesenangannya. Bukan tanpa alasan Nia ingin membawa Carla pergi. Dia ingin melihat bagaimana tanggapan Mama Randy melihat Carla benar-benar berangkat ke luar negeri, meskipun ini hanyalah permainan Nia. Bi, kalau ada yang cari bilang saya tidak ada di rumah, ujar Mama Feni. Mau kemananya? Tanya sang pembantu. Rumah sakit. Nyonya sakit. Bukan. Saya ingin bertemu Randy. Anak itu sudah sangat kurang ajar. Tidak pernah sekalipun anak itu mengunjungiku. Dia sibuk dengan kehidupan barunya itu.
Pasti ini semua karena Carla. Kalau saya lancang saya minta maaf tapi kalau boleh saya memberikan pendapat lebih naik restui pernikahan Pak Randy dan Bu Carla-nya karena mereka saling cinta. Sejak mereka pergi ini rumah sangat sepinya. Saya rindu dengan Bu Carla. Aku sang pembantu. Kamu tahu apa Big? Sudah jangan banyak bicara tugasmu hanya mengurus rumah bukan memberikan saran. Ujar Mama Feni ketus. Singapura. Ardi masih kecil sayang. Kasihan dia dibawa-bawa naik pesawat. Dia tidak mengerti apa-apa nanti yang ada hanya lelah. Ujar Randy terkejut dengan permintaan sang istri. Nanti aku bawa bibi Mas. Ayah juga ikut jadi banyak yang jaga Ardi. Sesekali refreshing Mas sudah lama sekali aku tidak keluar negeri terakhir keluar negeri saat kita bulan madu. Itu pun hubungan kita tidak seperti sekarang. Ucap Carla manja. Terus aku bagaimana? Tidur sendiri. Tanya Randy lagi. Mana mungkin aku bisa berjauhan dengan kalian. Sejam saja sudah membuatku pusing ingin pulang apalagi ini 1 minggu sayang kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak bisa tidur nyenyak kalau bukan sama kamu. Bisa-bisa aku gelisah terus ingat kalian. Ungkap Randy jujur karena memang dia tidak pernah berjauhan dengan sang istri dan anaknya itu. Mas bisa pulang ke rumah dulu untuk bertemu Mama. Perbaiki hubungan Mas dengan Mama siapa tahu hati Mama bisa terbuka menerima kami. Ujar Carla pelan. Sayang untuk urusan itu lambat laun pasti akan membaik dengan sendirinya. Biarkan saja dulu begini. Mama masih dengan pendiriannya justru dibujuk akan makin rumit. Jelas Randy. Jadi bagaimana Mas? Boleh ya kami pergi. Kondisi Ardi juga sudah baik. Berat badannya sekarang sangat bagus Mas sudah seperti bayi normal pada umumnya. Randy tampak berpikir sejenak memang Carla butuh liburan setelah banyak menjalani masalah selama ini. Dia juga butuh ketenangan dan kesenangan jika bersama keluarganya Carla bisa mendapatkan semua itu kenapa dia harus egois. Ya sudah aku izinkan tapi sebelum pergi kamu harus kasih aku pesangon dulu sayang. Ujar Randy sambil menaikkan alisnya. Pesangon. Aku mana punya uang Mas. Kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak bekerja. Uang saja semuanya dari kamu. Jawab Carla polos. Bukan uang sayang tapi ini. Ujar Randy sambil memeluk Carla dan mencium dada Carla membuat perempuan cantik ini terkekeh geli dengan tingkah sang suami. Mas perginya masih minggu depan bukan sekarang. Kenapa malah minta pesangonnya dari sekarang? Pekik Carla yang mulai mengerti dengan kemauan suami tampannya ini. Pesangonnya dari sekarang sayang biar full baterainya saat kamu pergi nanti. Ucap Randy sambil terus meraba tubuh sang istri membuat Carla hanya bisa pasrah menerima serangan sang suami. Aku harus bertemu Randy. Apa yang harus aku perbuat jika Randy benar-benar gila karena kehilangan perempuan itu? Apa aku harus merestuinya? Lalu bagaimana dengan statusnya dan anak itu? Gumam Mama Feni masih terpikir tentang anak lelakinya itu.
Dia bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Sebenarnya Mama Feni menyayangi Carla hanya saja karena Carla membohonginya membuat Mama Feni menjadi kecewa dan lagi soal anak yang ada di tengah-tengah mereka saat ini. Mama Feni takut jika dia tidak adil nantinya pada anak kedua Randy nanti. Aku harus bicara pada Randy, ya tidak bisa begini terus, ucapnya lagi. Beberapa bulan di rumah Randy membuatnya merindukan sosok anak lelakinya itu. Mama Feni ingin mencari tahu keberadaan Carla dan Randy saat ini. Dia tidak bisa berdiam diri begini menunggu kepulangan Randy karena sampai detik ini Randy sama sekali tidak pulang. Peter marah besar karena sang pengacara tidak mau mengurusnya lagi. Tuntutan Peter 10 tahun penjara membuatnya putus asa harus menghabiskan masa tuanya di penjara. Sang pengacara mundur karena Peter bangkrut total. Dia tidak memiliki harga lagi. Harta yang tersisa sudah habis untuk mengurus pengurangan masa tahanannya. Sial. Aku tidak bisa begini. Tahu apa yang harus aku perbuat? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kesalnya putus asa. Kesalahan terbesar yang dia perbuat hingga membuat hidupnya mendekam di penjara, padahal bukan ini yang diinginkan Peter. Kini dia harus menerima sisa hidupnya di penjara. Mbak Nia. Pekik selayang melihat Nia sedang asik berbelanja dengan Carla. Mereka membeli keperluan untuk berangkat ke luar negeri. Sama siapa Mbak? Tanya Selata melihat Carla yang sedang memilih perlengkapannya. Carla. Jawab Nia lembut. Kamu sama siapalah? Sudah gede aja ya perutnya. Ucap Nia sambil mengelus lembut perut selayang membuncit. Sudah bulannya Mbak. Oh ya. Apa jenis kelaminnya? Tanya Nia penasaran. Mas Fahmi sengaja tidak ingin mengetahuinya Mbak. Perempuan ataupun laki-laki sama saja, kata Mas Fahmi. Jawab Sela sambil mengelus lembut perutnya. Mbak. Ayo. Pekik Carla tanpa melihat siapa lawan bicara Nia. Mbak Carla. Tegur Sela ramah. Sela. Gumam Carla pelan sambil melihat ke arah perut Sela yang sudah membesar. Kamu hamil lagi? Tanya Carla sedikit terkejut. Iya Mbak. Alhamdulillah anak kedua saya. Wah selamat ya. Sama siapa belanjanya? Mas Fahmi. Tadi lagi beli popok di sebelah sana. Tunjuk Sela ke arah sebelahnya. Dia tidak enak hati pada Carla menyebutkan suaminya, bagaimanapun juga dia pernah menjadi perusak hubungan antara Carla dan Fahmi meskipun dengan cara yang berbeda. Mbak, apa kabar sekarang? Bagaimana kondisi mamanya Mbak? Tanya Sela terakhir mereka bertemu saat Sela memberikan Carla uang untuk operasi mamanya. Mama sudah meninggal lah. Turut berduka cita ya Mbak. Ucap Sela berbela sungkawa. Iyalah. Oh ya, terima kasih ya untuk bantuannya saat itu. Aku benar-benar bingung mau minta bantuan dengan siapa. Untung ada kamu. Ya Mbak. Tidak apa-apa. Aku juga senang bisa membantu Mbak Carla. Sayang. Popoknya yang ini. Tanya Fahmi saat datang membawa satu merek popok ternama.
Mas Fahmi. Tegur Carla membuat Fahmi terkejut. Carla. Apa kabar? Tanya Fahmi canggung. Alhamdulillah baik Mas. Belanja juga. Iya. Rencananya aku dan Carla akan berangkat ke luar negeri, jawab Nia. Ke luar negeri. Ada acara apa? Tanya Fahmi. Acara Mbak Nia Mas. Aku hanya menemani saja sekalian jalan-jalan. Mbak Nia semakin sibuk ya sekarang kapan mau nambah adik buat Juna kalau begitu, goda Sela. Iyalah. Mumpung ada kesempatan dan badan sehat. Sekalian bawa Carla dan anaknya. Mbak Carla sudah punya anak. Tanya Sela pelan karena Sela tahu kalau Peter sedang di penjara. Iya dengan suaminya yang sekarang. Jawab Nia cepat. Kamu nikah lagi lah. Kali ini Fahmi yang bertanya. Iya Mas, jawab Carla pelan. Sebenarnya dia malu untuk mengatakannya tapi mau bagaimana lagi itulah kenyataannya. Alhamdulillah dia menikah dengan seorang dokter yang baik dan sekarang mereka sudah hidup bahagia. Bella Nia membuat Carla sedikit lega. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Iya Mas. Terima kasih, ucap Carla lagi. Kalau begitu kami lanjut belanja ya Mbak. Masih banyak yang harus dibeli, pamit Sela. Iyalah. Mbak juga baru datang nih. Carla ingin mencari keperluan anaknya. Takutnya di sana malah nggak cocok dengan produknya. Iya. Terkadang memang bayi sering alergi jadi harus dijaga betul-betul. Ya sudah kalau begitu lanjut belanja ya. Kalau lahiran kasih kabar. Ucap Nia lagi dan diangguki Sela pelan. Hubungan pertemanan Sela dan Nia sudah tidak canggung lagi karena mereka berada di perumahan yang sama bahkan sering bertemu.